Oke, selamat pagi semua Wanojers. Kita kembali lagi di Percakapan Dada by Ramu dan Mara TV. Kali ini kita kedatangan seorang sahabat baik, namanya Sofia. Tapi aku manggilnya Mbak Opi. Apa kabar Mbak Opi? Baik. Thank you ya, udah datang dari Jakarta ke sini jauh-jauh. Sengaja, antusias banget. Ya, Mbak Opi, kali ini kan kemarin itu sempat marak tentang janda. Iya. Dan Bandung itu kan sebenarnya bukan terkenal sebagai kota janda sih, tapi kota yang isinya perempuan-perempuan cantik. Ya katanya gitu. Ya, sampai kemanapun selalu bilangnya dari Bandung gitu. Nah, tapi sekarang kita ngelihat secara mungkin lebih sedikit detail kali ya tentang perempuan, ya, bahwa perempuan itu kan sebenarnya pilihannya itu macam-macam, gitu. Jadi menurut Mbak Opi itu, ya mungkin salah satunya jadi janda kali ya. Nah, menurut Mbak Opi apa nih ininya pemikirannya tentang itu gitu loh? Tentang keberadaan janda. Iya, karena sekarang itu kan memang dari dulu sampai sekarang itu kan sedikitnya mengalami perubahan lah. Dulu kita malu jadi janda, tapi kalau sekarang daripada mudarat ya sudahlah, gitu, ya kan? Pribadi ya, ini bukan masalah benar atau salah, karena semua itu berhubungan dengan pilihan masing-masing. Ketika ada satu masa dan ngebahas janda gitu ya, sebetulnya nggak ada yang pengen untuk menjadi janda, nggak ada yang punya rencana. Tapi ketika dalam satu titik kehidupan ternyata kita harus memilih gitu ya, itu pilihan terbaik di antara yang terburuk dengan segala resiko ke depannya ya, gitu. Yang artinya kalau menurut saya memilih untuk menjadi janda, kita memang harus sudah siap dengan segala kerumitan gitu. Di mana kedepannya memang akan berhubungan dengan ya bahwa janda itu tapi itu juga kan bukan satu hal yang, ini bukan masalah benar atau salah, karena atau buruk atau tidak, benar nggak? Iya, bukan masalah itu, karena kalau membahas janda sendiri itu kan sebetulnya udah ada dari zaman nenek moyang mungkin ya, sebetulnya. Tadi Mbak Opi bilang itu tergantung kesadaran atau enggak persiapan untuk menjadi janda. Enggak kan ada orang yang pernah siap. Betul. Ya kan? Dan itu memang kita harus melihat dari kebanyakan itu ekonomi ya. Ya, salah satu yang sangat pengaruh pada saat semuanya selesai itu bagi perempuan itu adalah. Iya, itu yang memang harus dipikirin betul-betul. Salah satu yang termasuk yang utama mungkin yang harus dipikirin gitu. Ya. Tapi kita duduk di sini tuh sebenarnya untuk melihat status janda dengan lebih baik. Ya, perempuan itu kan punya pilihan, lo mau nikah ya syukur, ya hidup bahagia ya amin, menjadi janda juga janda yang seperti apa, ya. Terus menjadi single juga kenapa enggak? Kalau memang itu pilihan, as long lo happy gitu loh dengan pilihan lo, ya kan? Nah, cuman kan sekarang juga banyak ibaratnya janda-janda berkualitas lah. Berkualitas tuh dari dia melihat hidup, dari dia melihat cara dia menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan itu kemarin gue agak kesinggung juga ya, janda nih begini-begini, ya enggak lah, ya banyak kok perempuan hebat, janda hebat, atau enggak perempuan single yang hebat, jujur, ya kan? Sama tersinggung gitu, karena bahwa konotasi janda itu buruk gitu ya untuk sebagian orang, bahkan dari sesama perempuan itu seolah-olah janda itu satu hal yang ditakutin untuk sesama perempuan ya. Iya.
kita harus di satu sisi kita harus bisa menerima itu karena memang itu ada. Iya. Tapi itu juga di satu sisi yang lain itu nggak fair buat yang tadi dibilang janda berkualitas misalnya. Which is itu juga nggak mudah. Tapi buat saya pribadi gitu, yang nggak mudah itu bukan suatu hal yang nggak mungkin. Gitu. Betul. Tapi sekarang kalau zaman sekarang ya, lu nggak perlu takut sama janda, sama laki juga takut. Bener nggak? Ya kan? Karena ya tidak membenarkan, tapi itu yang sekarang itu terjadi di berbagai lingkungan, ya kan? Ada aja lah yang begitu-begitunya, ya kan? Nah, kalau untuk banyak janda juga yang bekerja keras sendiri tanpa pertolongan apa-apa, kalau ada rezekinya ya mungkin bisa hidup lebih baik, ataupun yang memang memilih tidak ada lagi selain ya mohon maaf melacurkan diri. Ya. Nah, menurut Mbak Opi gimana? Balik lagi ya kalau ngomong benar salah, baik buruk itu relatif. Itu tergantung dari, ya itu balik lagi kita, di awal ketika kita memilih untuk menjadi janda, kita ingin menjadi janda yang seperti apa? Gitu. Tapi kan banyak yang nggak siap, Mbak. Gimana? Banyak, tidak semua orang siap bahwa dengan keputusan menjadi yang gue pilih ini gue jadi janda itu akan akan lebih baik Ya, dengan segala tantangannya betul. Ya kan? Bahwa semua janda, semua ya. Bahwa semua janda itu adalah hasil pilihan pribadi. Terlepas dari mantan misalnya. Tapi kadang ditinggal juga, Mbak. Oh iya, betul. Benar. Ya kan? Tapi kan ada di satu titik kita tetap harus memilih. Iya. Ada di satu titik kita harus memilih. Ya. Oke, apakah mau ditinggal terus kita dengan status yang nggak jelas gitu? Betul. Nggak jelas aja gitu statusnya apa gitu. Akhirnya akan ada satu masa saya memilih janda atau dengan status yang nggak jelas. Itu kan balik lagi ke pilihan. Status nggak jelas tuh dalam artian tuh masih dalam satu ikatan pernikahan, tapi berasa janda gitu ya, karena kan banyak hal di dalam pernikahan itu juga, benar nggak? Iya. Nah itu kan ketika yang pilihannya yang kedua misalnya, itu akan berhubungan dengan kualitas hidup kita juga ketika menjalani kehidupan gitu. Itu kan berhubungan juga. Betul. Apakah ketika berkehidupan kita memilih menjadi ada dalam status yang nggak jelas, tapi kualitas hidup kita juga nggak bagus misalnya, atau kita memilih untuk menjadi janda yang notabene judulnya aja itu udah menakutkan buat banyak perempuan gitu ya. Tapi kita tahu, sadar betul, artinya ketika kita memilih untuk menjadi janda bahwa kehidupan kita akan lebih berkualitas. Artinya ya memang harus sadar dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko, mempersiapkan yang terburuk itu, termasuk masalah finansial misalnya. Nah itu kan nanti kan ketika berhubungan dengan finansial kita akan memilih pekerjaan apa nih? Tadi sempat disebut, bahkan ada mohon maaf ada yang melacurkan diri, gitu kan. Oke, jadi mungkin persiapan awal itu kan sebenarnya mental ya, karena berkaitan sama kesehatan kan, Mbak? Iya kan? Dan itu diperlukan mau laki kayak mau jadi duda atau nggak perempuan jadi janda gitu ya. Tapi kalau untuk masalah finansial, ya gue tidak, ini no judgment dengan yang namanya pelacur. Gue ada teman yang juga karena ditinggal, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada yang ditinggalkan juga, gitu ya. Kemudian dia menjadi pelacur, tapi pada saat itu dia merasa bahwa ternyata gue harus berhenti nih, ya. Dan dia tuh memimpin banyak perempuan-perempuan ya untuk UMKM, untuk macam-macam lah kegiatannya dengan ilmu yang dia pernah punya. Kebetulan kan dia juga sekolahnya cukup baik gitu ya. Cuman kan tidak banyak juga banyak juga orang yang tidak punya kesempatan itu gitu. Dan kita bicara tentang, balik lagi ya Mbak, pilihannya gitu. Dan berani mengambil resiko dari setiap pilihan.
Oke. Terus kemudian apa namanya? Menurut Mbak Opi menjadi hal seperti itu tuh seperti apa sih selain pilihan ya? Menjalaninya tuh seperti apa sih? Kalau buat saya pribadi gitu ya. Karena saya kan bergerak dengan cara saya berpikir. Betul. Panjang pendeknya, lebar luasnya, orientasi jangka panjangnya gitu. Itu saya bergerak dengan daya pikir saya sendiri gitu. Ada banyak atau beberapa orang yang harus saya jaga juga gitu ya. Di sini dalam hal ini anak-anak gitu ya. Ketika saya memutuskan untuk menjadi janda seperti ini misalnya, ya siap nggak siap memang harus siap gitu. Begitu juga ketika berhubungan dengan masalah finansial misalnya. Saya akan menghubungkan dengan kemampuan saya, skill ya. Skill apa yang bisa saya jual? Gitu. Saya punya skill apa? Misalnya kita terbatas dengan modal dalam konteks keuangan misalnya. Dan itu saya pikir berhubungan dengan kepercayaan kita ya. Saya pikir gitu ya, sampai di mana kita percaya dan yakin gitu. Nah itu kan yang membedakan tiap orang gitu. Saya punya kemampuan ini, itu yang bisa saya jual. Bahwa misalnya ketika kita jualan untuk pertama kali animo seperti apa, ini mau bisnis apapun ya, ketika kita pertama kali turun gitu, kita kan memang tidak pernah tahu pangsa pasar kita seperti apa. Harus tahu pangsa pasar. Ketika kita punya skill, kita harus tahu pangsa pasar. Tapi animo belum tentu seindah yang kita bayangkan gitu kan. Nah itu kan bagian dari yang harus kita mau jalani gitu. Ketekunan dijalanin gitu. Ya mungkin lebih ke kesadaran kali ya, karena kalau janda zaman dulu kan pilihannya nggak banyak ya. Jadi yang benar-benar bertahan untuk anak dan and so on. Tapi kalau sekarang mungkin mirip, tapi mungkin pilihannya kan lebih banyak. Ya kan? Mau melakukan apa saja juga zaman sekarang ya oke-oke aja dalam artian positif ya. Gitu loh. Terus kalau misalnya menjadi janda terus dia memutuskan hidup lagi dengan orang lain juga untuk umur kita ya, itu juga kan sesuatu yang beda konsep sih menurut aku ya. Gitu loh. Bahkan ngalamin juga nih. Apa tuh Mbak yang ada di ini? Memulai hidup baru bersama seseorang. Iya, dan itu kan bukan keputusan menjadi janda. Iya, bukan keputusan mudah, benar nggak? Oh betul, karena kita juga kita sadarin atau tidak bahwa pengalaman masa lalu itu jelas akan jadi faktor pertimbangan ya buat menemukan orang baru gitu. Betul. Tapi kan kita juga maksudnya balik lagi ke masalah apa ya kalau saya sebut masalah keyakinan, kepercayaan gitu ya. Saya percaya bahwa semesta ini bergerak dengan caranya sendiri. Tapi kita sendiri harus yakin dengan apa yang kita pilih. Plus red flags, jangan lupa itu gitu. Karena red flags itu kan bagian dari cara semesta memberitahu kita. Nah, boleh nggak bercerita tentang red flags? Takutnya kan nggak semua orang ngerti nih red flags nih apa nih Mbak? Apa ya? Red flags itu kalau buat saya pribadi boleh dikoreksi kalau salah gitu ya. Satu, saya pribadi sangat takut untuk bikin judgement. Tapi untuk membuat prasangka pun saya takut gitu. Tapi semua akan saya simpan dalam bentuk asumsi gitu. Asumsi itu kan belum tentu benar gitu. Artinya kita bisa salah melihat red flags itu. Tapi itu juga bukan satu hal yang harus diabaikan. Ketika misalnya ada hal-hal yang prinsip gitu ya. Prinsip secara umur bahwa ada etika, ada adab gitu loh. Itu kayaknya mau dunia berubah semaju apapun gitu dalam tetap
aturannya Iya, seperti itu. Jadi red flag itu kan mungkin bisa dibilang rambu-rambu ya. Iya. Rambu-rambu untuk Iya, ada. hidup Iya, lo dan hari jangan ini lupa seperti disesuaikan apa. dengan konteks ya, Ya, konteks kedepannya pembicaraan. seperti apa gitu kan. Oke. Nah, terus gue punya lukisan nih di sini, Mbak. Gue tahu lu senang lukisan. Senang. Kebetulan anak juga pelukis. Anak pelukis juga? Oke. Nah, menurut Mbak gimana nih? Ini lukisan gue dapetnya dari teman baik gue, namanya Mas Agus Nur. Nah, ini namanya Melancholy of Memory. Ya. Gitu loh. Jadi ya memang menceritakan tentang perempuan lah. Dimana dia sibuk dengan pikirannya, terus ini hatinya dia nggak tahu nih ngungkapinnya seperti apa. Kemudian di sini ada peniti nih, Mbak. Ya, penitinya tuh itu rasa sakit setiap perempuan itu kan kadang kita bisa bicara, kadang kita agak kurang bisa mengungkapkan. Nah, yang nggak bisa mengungkapkan itu yang bahaya, bener kan, Mbak? Iya. Gitu. Tapi sebelumnya Mas Agus Nur, terima kasih banyak buat lukisannya, buat Sanggar Ubruk di Jogja, dan juga Mas Bambang Heras yang membawa saya jalan-jalan kemana-mana. Mbak, kalau ke Jogja harus ikut jalan juga sama gue. Iya, itu. Lu seneng banget kan? Banget. Jogja itu kayaknya daerah seniman ya gitu, dan banyak aliran seni apapun ada di situ lengkap gitu. Banyak yang dikerjain gitu ya sebenarnya di sana. Nah, terus satu lagi nih, Mbak. Aku punya buku namanya Brutal Truth About Indonesia. Ini yang bikin yang baru kan? Abang gue. Oh iya, Ya. abangnya ya. Ya, itu abang saya yang kebetulan menikah dengan Mbak ya. Jadi kalau misalnya boleh, ini tentang apa sih, Mbak? Ya tentang ya banyak absurdity memang di sini itu, hal-hal yang apa ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya Tentang Indonesia. yang ada di Yang ada di Indonesia. gitu. Termasuk ya tadi pembicaraan pertama tentang janda misalnya. Iya, di sini kayaknya banyak banget dari janda, dari kehidupan sosial sehari-hari, termasuk LGBT. Ya kan? It- Ya, menarik. Buku ini bisa dibeli di Amazon. Kemudian ada satu buku lagi ya, itu tentang mungkin kehidupan itu lebih Pak pribadi. sendiri ya, lebih pribadi. Tapi kalau kita mempelajarinya, punya apa? Ini kok jamunya belum diminum sih? Oh iya, Dulu kasih. Mbak, ini kita punya produk nih, jamu, ada jahe merah, ada pegelino, capek nggak lu? Capek hati ada nggak buat capek hati? Baik, Hah? kengeng cali. Oh, kenging, mangga. Bahasa Sunda gua, Apa kabar? gitu. Silakan diminum. Ya, ini apa tadi? Ini nggak pakai kacamata jadi nggak bisa baca. Ini ada jamu Ternyata pegelino, jadi gini, ini ada satu hal gitu ya. Kita mau merasa muda sekalipun gitu, ternyata umur nggak bisa bohong ya. Gitu. perlu kaca panon gitu ya, begini ngelihatnya. Tapi tadi aku ngintip di belakang. Bukan di belakang, dari samping. Kenapa ngintip-ngintip? Ngintip. Dari samping aku ngintip. Hatur nuhun. Ngintip dari samping. Kenapa? Tadi bahas-bahas hidup adalah pilihan. Iya, Kalau aku milih jadi superhero gimana? boleh, Boleh banget. boleh. Iya. Lu mau celana dalamnya di luar apa di dalam? Celana dalamnya di dalam aja. Oh, di dalam aja. Tapi Jadi, hatinya yang di luar. ya nggak apa-apa. Jadi Superman gak ada saingannya kan? Iya benar. Nah, Ayo kita cobain. Iya. jadi gini Mbak, Ramu itu punya produk, salah satunya jamu. Nah, coba monggo silakan dicoba. lihat Ini ada ya. pegalino, ada kunyit asam. Nah, boleh kasih lihat nih. Ya ini jahe merah. Tahu Jahe merah sendiri. pas lah buat masuk angin. Lu kan suka terap-terap gitu. Jahe merah kan bikin anget ya gitu. Jadi Iya. kalau yang perlu pelukan mungkin ya nggak dapat pelukan mungkin jahe merah gitu. Bisa mungkin, bisa Mbak. Kalau nggak dapat pelukan, pelukan aja sama jahe merah, ya kan? Nah, Sebelum kita membahas yang lebih serius, karena ya apa tuh? Kamu tuh ngintip-ngintip mau ngapain? Cobain ya. Hah? Sok mangga. Lu mau nyoba juga nggak?
Cheers dulu. Gue pegelinu aja lah. Cheers dulu, cheers. Oh ya, cheers. Kan ini gaya sekarang. Ya, soalnya kemarin saya dari Merapi turun-turun Pegalinu. Ngebrongs gini nginupnya nggak pakai gelas. Tadi sampai mana? Tadi ngintip hidup adalah pilihan. Hidup Kalau itu ada pilih bilang banyak duit atau banyak suami boleh nggak sih? boleh lah. Masalahnya kita itu, Suami salah ya, mending banyak duit. oh ya, banyak suami mah capek lah. Emang cewek nggak boleh punya suami lebih dari satu? Ada beberapa negara yang bisa poliandri. Di Tibet apa di mana gitu loh. Tapi Ya kan? ini sekedar cerita aja ya gitu ya, sekedar cerita gitu. Itu ya, kalau misalkan di sini tadi tanya Balik lagi. brutal truth about Indonesia di sini. Belum selesai nih kita promonya. Belinya di Amazon. Ya. Pengarangnya adalah abang saya dengan bangga hati, Ricky Firman. Ada 2 buku nantinya. Itu tentang keseharian beliau yang pastinya kalau dulu pernah berkawan di Facebook sempat ngikutin dengan tulisan-tulisannya yang menarik tentang hatinya, tentang dia melihat kehidupan, tentang dia melihat Bandung khususnya, melihat dunia. Kebetulan kan juga terakhir bekerjanya di Singapura ya, Iya. dengan cukup lumayan jabatannya. Mohon maaf. Jadi ini tuh tentang kehidupan Indonesia. Ke orang Indonesia kan sekarang tuh kebanyakannya munafik ya, agak munafik. Jadi kalau abang gue nih bicara tuh apa adanya, apa yang terjadi di Indonesia. Ya dari soal perempuan, soal laki, soal kehidupan sosial, budaya, termasuk yang mungkin orang kurang setuju ya. Banyak yang tidak setuju tentang LGBT, but it happen, gitu loh. Nggak bisa menghindari yang begitu-begitu. Ya, tapi aku tadi lihat mau nanya dulu sama Kak Sofi. Berasa minum herbal nggak? Minuman rempah. Oh ya, Berasa banget. enak nggak nih? Nyaman nggak nih? Nyaman, ini hangat banget. Nah itu Mbak, kita Berarti lu udah nggak betul pelukan. Iya. Kayaknya itu harus perlu juga diserang kayaknya kalau ada. Iya, dia jahe Nah, itu ya. kalau di orang Bandung bilangnya jahe itu janda herang. Oh nyambung lagi, udah nyambung lagi. Oh, kenapa janda herang? Jahe, lu pamit mah dulu Bang Bae. biasa. Gih, Ini saya masih banyak cucian. Makasih Kak Sofi, Iya. lanjut dulu ya ini monggo. Iya, terima kasih. nuhun. Tisu, Bo, tisu. Tisu, oke baik. Ya tadi agak nyambung dikit gitu. Benar juga ya janda herang, tapi emang di sini emang banyak janda herang sih. Banyak perempuan herang maksudnya. Gimik Maksudnya Oh, iya. transparan gitu. punten. Berkilau ya. Iya. Banyak janda-janda berkilau. Tapi ya sekarang long lu punya duit ya berkilau lah. Benar nggak? Iya. Ini gue naik turun mulu loh nih. Ini topeng ya. Karena dari pihak Mara menginginkan Indonesia, terus sementara saya agak kesulitan dengan baju-baju daerah. Jadi saya kita memakai topeng nih. Ya. Aku dari Dayak. Ya, ini dari Mbak dari Cirebon. Iya, yang suka dipakai buat nari-nari tari topeng. Nah, ini yang bikin namanya Edia Asmara. Edia Asmara kebetulan sekarang tuh sangat senang memproduksi dari sampah-sampah plastik. keren. Jadi di sini mungkin kita ada sampah-sampah di sini. Jadi namanya sampah berfaedah. Nah, Balik lagi seperti tadi yang Iya. berfaedah. ya, janda-janda berfaedah. Kita harus jadi janda berfaedah. Memang seperti itu. Terus apa lagi ya? Tapi Ini tadi lagi ngebahas ini. oh iya, kalau ngebahas tentang lukisan ya sebenarnya ini tentang rasa sakit dan kebetulan rasa sakit perempuan ya. Kebetulan Mas Agus juga seniman yang cukup sensitif lah. Dia tuh senang mendengarkan. Dia tuh pelukis, penulis di satu perusahaan besar di Indonesia. Jadi ya sekarang dia sibuk dengan bikin teater-teater, pertunjukan di tim Taman Ismail Marzuki. Mungkin satu hari nanti kita nonton sama-sama ya Mbak. Gitu. Kalau ini sengaja dari Jogja dikirim. Dan pas gue lihat pas banget ya. Maksudnya perempuan itu kan suka nahan ya.
Jadi apapun sekecil apapun, misalnya peniti, kalau lama-lama nempel kan kesel juga ya. Sama aja kayak sakit hati, bener nggak? Tapi mumpung tadi disebut gitu ya, sebetulnya cowok juga sama, laki-laki juga sama. Laki-laki juga punya perasaan dan ada yang memang outspoken, ada yang menahan. Ya. Jadi intinya sama, tapi kita bahasan sekarang kan memang perempuan. Cuman laki-laki sih menurut gua lebih banyak jalan keluarnya ya. Iya. Bener nggak sih? Dan sepertinya lebih dinormalisasi ya. Ya. Coba kalau laki mau motoran boleh. Iya. Perempuan pasti ada aja yang marahin. Iya, Bener nggak? Iya. Laki-laki keluar malam boleh. Perempuan Iya. ya, Ada kita aja. masih hidup dalam stigma itulah. Iya. Ya Gitu. itu dia, makanya di sini tentang absurdity di Indonesia kan gitu, termasuk tadi Ya. ngebahas yang polyandry. Di sini kan jelas, di sini apa tidak ada polyandry. Tapi saya tahu gitu ada teman yang melakukan itu. Jadi ya memang selamat datang di Indonesia dengan segala keabsurdannya. Gitu. Ya banyak hal sih yang sebenarnya tersembunyi ya, yang maksudnya menurut orang lain kadang kita itu sama misalnya penonton atau nggak pendengar. Bisa atau beli nggak- minum ya? Boleh, silahkan. Itu kan pemikirannya juga beda-beda ya Mbak. Ada yang sempit, ada yang bisa berpikir luas gitu loh. Jadi ya nggak boleh munafik juga bahwa hal-hal itu memang terjadi dalam kehidupan kita, terutama sekarang. Mungkin lebih terbuka kali ya hal-hal seperti itu sekarang ya. Cuman ya gue kalau polyandry agak pusing juga tuh ngaturnya gimana ya. Tapi ya karena ini terjadi dan saya tahu banget ternyata ya memang dibutuhkan skill ya gitu. Bahwa apa Skill yang- tingkat dewa itu ya. Iya, Kalau betul, kalau betul. misalnya Ya maksudnya itu kan sisi lain dari poligami kan. betul, tapi kalau Bahwa poligami kan gampang lagi dinormalisasi. ngaturnya, ya kan? Itu masalahnya. Nah kalau perempuan, dinormalisasi. iya. Perempuan memang tapi ada gitu. Tapi kalau bicara skillnya sendiri ya sebetulnya sama. Ya kan, kalau bicara skillnya sendiri sebetulnya sama yang melakukan poligami. Ya. Itu polyandry itu perempuan ngebiayain laki apa gimana? Ya, iya. Asem. Tapi ya itu kayak subsidi silang gitu ya. Lah, itu pasti lah, benar nggak? Poligami juga subsidi silang. Cuman kan sekarang di sini masalahnya cewek juga bisa kuat loh, lebih kuat dari laki-laki. Iya. Nah, Iya. itu yang kadang laki-laki itu lupa. Iya. Karena apa? Itu. Ini perempuan nih pabriknya laki-laki, benar nggak? Iya, betul. Gitu. Betul. Ya apa? Ya pernah sih jadi bahan obrolan gitu ya sama suami. Mbak dimakan boleh loh Mbak. Iya, iya. Pernah jadi obrolan gitu sama suami. Itu barusan yang disebut di depan anak juga cowok gitu ya, yang dia kebetulan sedang belajar melihat dunia gitu ya, bahwa dunia itu ternyata seabsurd ini gitu. Dia sendiri sedang dalam tahap cowok ya, dalam tahap kebingungan gitu. Berhubungan dengan perempuan gitu ya, ya banyak obrolan panjang di antara kami gitu. Sampai ada satu masa, jangan salah, tadi kan sempat disebut perempuan ini, orang selalu melihat, cowok selalu melihat perempuan ini lemah gitu. Iya. Ada di satu titik perempuan itu sebetulnya lebih kuat dari laki-laki dalam definisi apapun. Harusnya sih, Dalam definisi apapun. karena melahirkan aja mampu perempuan. Iya, gitu, ya kan? dalam definisi apapun termasuk tadi polyandry gitu. Gitu. Dan apapun selain itu. Gitu. Oke, jadi message hari ini ya Mbak, jadilah perempuan yang punya prinsip. Lo mau jadi istri yang baik, jadi istri yang baik. Jadi perempuan single, ya menikmati hidup. Jadi janda yang berfaedah. Ya kalau selebihnya ini saya pribadi, gitu. Saya pribadi gitu. Saya tidak di sini tidak ada judgement juga buat siapa sesama janda gitu. Itu balik lagi tadi seperti di awal disebutkan bahwa itu pilihan masing-masing. Bagaimana kita menafkahi diri sendiri, dan ada yang menjadi janda tanpa anak, ada yang menjadi janda dengan anak. Iya. Saya memilih jalan saya. Sesusah apapun itu dengan penuh kesadaran di awal. Untuk menghidupi diri saya sendiri dalam definisi apapun, karena hidup saya akan berhubungan dengan anak-anak, itu yang pasti.
Ya. Termasuk di sini menjaga anak-anak dalam arti saya menjaga nama saya itu untuk saya. Betul. Dan itu akan berefek ke anak-anak. Ya. Jadi memang apapun tindakannya nomor satu tetap anak. Oke? Nah sekarang pemirsa Wanojers kita akhiri dulu. Senang sekali ketemu Mbak. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi. Undang di sini. Mau banget. Sebenarnya kurang panjang. Iya. Kita bisa seharian. Nanti kita minta sama bosnya ya. Oke. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.